Selanjutnya kita masuk pada video pembelajaran yang kedua, yaitu contoh soal yang ketiga. Nah, ini berbeda dengan contoh soal yang nomor 1 dengan nomor 2 tadi. Kalau ini ada tanda kurungnya, di mana di dalam tanda kurung ini di luarnya ada pangkat min 1. Nah, jadi ibu akan memberikan dua cara. Cara yang pertama yang ibu jelaskan dulu adalah dengan kita menyelesaikan bagian yang ada di dalam tanda kurung ini dulu. Nah, cara menyelesaikannya sama seperti tadi. Ini sama-sama kita bagi dengan angka berapa? 3 dengan 15. Harus sama ya dibaginya ya, dengan angka 3. Oke. Kalau 3 ini kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 1. 15 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 5. Sehingga dapatnya adalah 1/5. Kita buat di sini 1/5. Dikalikan dengan, langsung ya kita hasilkan, min 2 kurang 3 adalah hasilnya min 5. B lagi, 3 dikurang negatif 5 hasilnya adalah 8. 3 dikurang negatif 5 hasilnya 8. C, 4 dikurang negatif 2 hasilnya adalah 6. Min satunya kita tulis di luar ya, jadi kita selesaikan di dalam dulu. Nah, kemudian ibu buat yang 1/5 ini jadi 5 pangkat min 1. Kenapa bu? Jadi 5 pangkat min 1. Ingat sifat kalau misalkan 1/5 ini kita bisa buat, ini pangkatnya kan 1, kita bisa buat ini menjadi pangkat negatif. Nah, seperti itu. 5 pangkat min 1 ya berapa? 1/5 pangkat 1. 1/5, 5 pangkat 1 kan 5. 1/5 sama aja. Jadi saya gunakan sifat yang A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Nah, itu bentuknya ya. A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Jadi kalau 1/A pangkat N, ini kita bisa ubah menjadi A pangkat negatif N. Nah, seperti itu. Ibu ubah seperti ini. Kemudian ini dikalikan dengan A pangkat min 5, tetap kita tulis B pangkat 8, C pangkat 6. Dalam kurung pangkat negatif 1. Nah, masih ingat sifat keberapa ini? Sifat yang kalau misalkan A kali B pangkat N. Masih ingat sifat ini? A kali B pangkat N itu kan A. Nah, ini kan pangkatnya 1 nih. Pangkat yang di dalam ini kalikan dengan pangkat yang di dalam ini kalikan dengan pangkat di luar. 1 kali N jadinya pangkat N. 1 kali N pangkatnya inilah jadi B pangkat N. Nah, saya gunakan sifat yang ini untuk menyelesaikan bagian yang ada di dalam tanda kurung ini. Jadi pangkat ini kita kalikan dengan pangkat yang di luar. Hasilnya menjadi 5. Min 1 kali 1 pangkatnya jadi 1 ya. Ini A pangkat 5 kali B, 8 kali min 1 hasilnya min 8. C, 6 kali min 1 hasilnya min 6. Itu hasilnya. Ingat pangkat ini tidak usah dituliskan lagi ya. Nah, tuh. Masih bisa disederhanakan? Bisa. Kenapa? Karena masih ada pangkat negatifnya di sini. Cara mempositifkannya adalah dengan ini kita kalikan dulu ya. Ini 5, kita buat gini ya. A pangkat 5. Ini jadinya 1/B pangkat 8. Kita gunakan sifat yang ini. Sifat yang ini. Kemudian dikalikan dengan 1/C pangkat 6. Oke. Hasilnya menjadi berapa? Hasilnya menjadi ini 5 tadi ya. 5 kali A pangkat 5 kali 1 ya hasilnya ini ya, per B pangkat 8 C pangkat 6. Hasilnya adalah ini. Ini untuk cara yang ke 1 ya, atau cara yang pertama. Saya buat seperti itu.
Oke, sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Nah, kalau bisa dibuat ya, ini sifatnya. Saya hapus dulu. Untuk sifat yang untuk cara yang kedua, dengan cara kita menggunakan sifat ini. Oh iya, ada satu sifat yang saya lupa jelaskan ya. Kalau A per B dipangkatkan N, ini jadinya seperti ini ya. A pangkat N per B pangkat N kan. Nah, ada satu sifat yang saya lupa menjelaskan untuk kalian. Misalkan di sini bagaimana kalau misalkan pangkatnya negatif min N. Nah, kalau pangkat min N ini tinggal kita balik aja gini ya. Nah, jadi sebenarnya gini. Ini kita kalikan dulu A pangkat min N per B pangkat min N. Ini kalau kita ubah jadi kan 1 per A pangkat N per 1 per B pangkat N. Ini sama dengan 1 per A pangkat N dikali, kalau bagi berarti operasinya nanti berubah jadi kali di sini ya. Kalau ini kali berarti ini dibalik, jadi B pangkat N per 1 atau hasilnya menjadi B pangkat N per A pangkat N. Oke, jadi gini aja caranya, cara gampangnya. Kalau misalkan ada pangkat min N di sini ya, kalau negatif ini tinggal dibalik aja gini, B per A pangkat positif, ini pangkatnya jadi berubah seperti ini ya. Kalau kita mau cara gini panjang kan, cara mudahnya dibalik aja, A per B ini jadi B per A, tapi pangkatnya ini sini berubah jadi pangkat positif. Nanti hasilnya juga sama, akan menghasilkan B pangkat N per A pangkat N. Ini, nah hasilnya kan sama. Cuman caranya kalau ini lebih panjang penguraiannya, kalau ini lebih pendek. Nah, kalau seperti ini pangkat min N-nya dibalik aja. Tapi kalau udah pangkat positif nggak usah dibalik, langsung aja dikalikan. Nah, sesuai dengan sifat yang pernah dijelaskan di materi sebelumnya. Oke, jadi seperti ini. Lanjutlah. Untuk yang cara kedua ini, saya buat pembatasnya dulu. Cara kedua ini sama dengan ini, kita gunakan yang ini tadi ya. Jadi kita balik. Ini kita balik tanpa mengubah tanda yang ada di dalam ini. Pangkat yang ada di dalam ini ya. Ini tetap aja, cuman kita balik. A pangkat 3, B pangkat min 5, C pangkat min 2 per 3A pangkat min 2, B pangkat 3, C pangkat 4. Tutup kurung di sini. Nah, pangkatnya ini karena kita cuma membalikkan saja tadi sesuai dengan sifat ini ya. Nah, sesuai dengan sifat ini. Nah, pangkatnya ini berubah jadi positif, pangkat 1. Nah, ini kalau dikalikan, kalau misalkan A pangkat 1 ya A aja kan. Nah, kalau pangkat 1 berarti kita abaikan aja satunya. Ini kalau di pangkat setiap bilangan yang pangkat 1 ya hasilnya itu sendiri. Tulis aja lagi 15 A pangkat 3, B pangkat min 5, C pangkat min 2 per 3A pangkat min 2, B pangkat 3, C pangkat 4. Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan bentuknya. Sama seperti cara yang di dalam tadi ya. 15 sama-sama kita bagi dengan 3 ya. 15 bagi 3. Ini kan 15 bagi 3 langsung bisa aja kan. 15 bagi 3 dapat 5. A 3 dikurang min 2, 5. B min 5 dikurang 3, min 8. C min 2 dikurang 4, hasilnya min 6. Sama dengan, nah ini kan kurang lebih sama bentuknya. Jadi langsung aja kita buat 5A pangkat 5 per B pangkat 8, C pangkat 6. Bentuk ini kan sama dengan bentuk ini. Nah, hasilnya otomatis juga sama kan. Nah, bentuk ini hasil akhirnya kan sama. Nah, 5A, jadi gak usah lagi kita buat gini ya, langsung aja 5A pangkat 5 per B pangkat 8, C pangkat 6. Oke, bentuknya seperti ini. Bisa diperhatikan ya cara mengerjakannya. Boleh kalian gunakan mau cara yang mana yang lebih mudah
Mau cara 1, mau cara 2, silahkan yang kalian rasa itu mudah. Oke, selanjutnya saya langsung masuk. Ini saya hapus lagi. Masuk ke soal nomor yang terakhir, itu soal nomor 4. 4 ini juga berbeda dari soal yang lain karena nilai A-nya sudah diketahui 2, B-nya min 5, C-nya min 1. Nah, bagaimana cara kita mencari nilai dari bentuk ini? Nah, kalau seperti ini kita sederhanakan dulu bentuknya sama cara yang kayak tadi ya. Disederhanakan dulu bentuknya. A min 1 dikurang 2 hasilnya min 3. B 2 dikurang 4 hasilnya min 2. C 3 dikurang 2 hasilnya adalah 5. Oke, sudah? Ingat tadi kalau ada yang pangkatnya negatif harus kita positifkan menggunakan sifat 1 per A pangkat 3, 1 per B pangkat 2, C pangkat 5. Jadi nanti ini kalikan dengan ini ya. Nah, C pangkat 5 per A pangkat 3, B pangkat 2. Bagaimana Bu dengan angka-angka ini tadi? Nah, angka-angka ini kalau udah kita sederhanakan tinggal kita masukkan. Tadi nilai C-nya berapa? Nilai C-nya adalah min 1. C-nya min 1 tinggal kita masukkan min 1 pangkat 5. Kemudian apalagi? Yang A-nya berapa nilainya? A-nya nilainya 2. A-nya kita ganti dengan angka 2. 2 berarti pangkatkan dengan 3. Kemudian B-nya berapa nilainya tadi? Min 5. Min 5-nya kita masukkan ke yang sini, yang B-nya. Berarti min 5 pangkat berapa? Pangkat 2. Sama dengan berapa? Min 1 kalau dipangkatkan 5 berapa? Min 1 kali min 1 hasilnya positif 1. Berapa? Hasilnya adalah min 1 kali 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 min 1 sebanyak 5 kali yang pasti ya. Hasilnya adalah min 1 per 2 pangkat 3. Berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 4, 2 kali 4 8. Nah, min 5 pangkat 2 berarti min 5 dikalikan sebanyak 2 kali. Min 5 kali min 5 hasilnya adalah positif 25. Oke, berapa hasilnya? Min 1 per 8 kali 25 berapa hasilnya? 8 kali 25 ini kita kalikan 8 kali 5 kan 40 nih. 42 kali 8 16 200 ya. Oke. Hasilnya adalah min 1 per 200. Atau bisa kita tuliskan min 1 per 200. Ya, ini hasilnya. Semoga apa yang saya jelaskan untuk cara menyederhanakan bentuk dengan menggunakan sifat-sifat eksponen ini bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Setelah ini kita lanjut video pembelajaran yang kedua tentang menggambar grafik fungsi eksponensial.